Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kita pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang pada perkuliahan online mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Saat ini kita akan belajar tentang penelitian perbandingan dua sampel yang saling berkolerasi. Nah, kalian untuk lebih jelasnya ya bisa dilihat pada buku halaman 120. Tujuan perkuliahan kali ini, setelah kalian mengikuti perkuliahan atau tutorial online, mahasiswa dapat memahami cara mengolah data terkait penelitian terhadap penelitian perbandingan yang dua sampel yang saling berkolerasi ya. Jadi kalian nanti diharapkan dapat melakukan uji Z dan uji T dengan SPSS, kemudian uji T dengan Excel. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan penelitian dua sampel berkorelasi atau kita kenal dengan istilah Paired. Jadi misalnya seperti ini. Ada seorang yang ingin meneliti kelas ya, sebuah kelas, misalnya di sekolah ya. Ada seorang ingin meneliti di sebuah sekolah, di sebuah kelas. Di kelas itu peneliti melakukan dua metode A, metode B. Katakanlah metode A itu jigsaw misalnya, metode B itu TGT misalnya. Nah, dia ingin membandingkan bagaimana antara jigsaw sama TGT tersebut itu bagus mana, lebih baik mana. Jika sampelnya hanya satu, yakni tadi hanya di kelas A, ya maka itulah yang dimaksud dengan penelitian dua sampel berkorelasi. Artinya sampelnya atau subjeknya itu sama, tapi perlakuannya berbeda. Paham ya? Jadi misalnya nanti pun kalian kalau skripsi kok mengangkat penelitian yang semacam ini, kamu ingin meneliti di sebuah kelas tapi ada dua metode, ingin membandingkan, ya berarti kalian menggunakan paired sample. Nah, lagi ya lebih jelasnya, misal subjek A diberi pembelajaran dengan metode 1 dan diberi pembelajaran dengan metode 2, kemudian kita bandingkan. Jadi kita ingin membandingkan dua hal tapi pada subjek yang sama. Misalnya juga tidak model pembelajaran tapi motivasi, boleh antara sebelum sama sesudah. Jadi misalnya kamu ingin meneliti motivasi siswa di kelas 4 ya, kelas 4 sebelum sama sesudah. Berarti di antara sebelum sesudah itu ada perlakuan yang beda. Jadi misalnya motivasi sebelum dengan menggunakan permainan, terus setelahnya kamu ada pembelajaran permainan, kamu tes lagi atau kamu cari lagi angket motivasinya setelah permainan. Nah, itu boleh. Tetapi misalnya sebelum dan sesudah tapi tidak ada perbedaan perlakuan sama sekali, itu tidak bisa. Jadi di sini sebelum dan sesudah itu yang dimaksud di jeda-jeda antara sebelum sama sesudah itu ada perlakuan tertentu. Boleh model, boleh metode ataupun yang lain. Misalnya pretest atau proses boleh ketika antara pretest dan proses itu ada model pembelajaran yang berlaku atau ada inovasi pembelajaran tertentu, ada perlakuan yang berbeda. Misal pretest sama proses itu tidak ada perlakuan yang berbeda, katakanlah gini, hari ini saya mengajar pakai jigsaw, saya memberikan pretest tuh sama anak-anak, kemudian setelah pretest saya masih melakukan jigsaw juga, kemudian saya memberikan post-test. Nah, artinya kan sebelum sama sesudah kan tidak ada perlakuan yang berbeda. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan uji ini, tidak bisa. Penelitian dua sampel berkolerasi. Nah, ini ada tidak untuk kasus perbandingan nilai kelas A dan kelas B dengan model pembelajaran tertentu. Artinya yaitu tadi misalnya kelas A sama kelas B tapi tidak ada perbedaan perlakuan. Jadi sama-sama sebelum pakai pretest itu jigsaw, setelahnya jigsaw baru kasih post test, terus kita bandingkan perbedaan antara pretest sama post test,
Nah, itu tidak bisa. Kalau sudah tahu ya, kita ingin melakukan uji pilot ini dengan kasus tersebut, kita harus menentukan dulu data tersebut itu normal atau tidak melalui uji normalitas. Nah, jika data itu normal, maka kita menggunakan dua uji, bisa uji Z atau uji T. Uji Z itu jika populasi, artinya apa? Misalnya tadi, kelas A yang ingin kalian teliti, ternyata itu adalah populasinya yang ingin kalian teliti, ya kita pakai uji Z. Namun, jika kelas A itu merupakan sampel, ya kita pakai uji T. Nah, bagaimana menentukan itu sampel atau populasi? Nah, istilahnya definisi populasi dan sampel itu dikembalikan ke peneliti. Ya, jadi nanti di metode penelitiannya yang dia teliti ini sebagai sampel atau populasi. Misalnya hasil uji normalitasnya itu tidak normal, ya maka kalian menggunakan Wilcoxon. Nah, saat ini kita belajar untuk yang normal dulu, ya karena untuk statistik parametrik. Misalnya dari kalian nanti ada yang ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan Wilcoxon atau uji non parametrik, bisa secara mandiri belajar melalui buku yang di halaman berikutnya. Ya, untuk uji Z, kita menguji hipotesis perbandingan dua populasi yang saling berkorelasi ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, jika yang ingin dibandingkan adalah dua populasi, maka kita menggunakan uji Z. Adapun langkah-langkahnya, untuk uji Z kita menggunakan Excel. Yang pertama adalah kita uji normalitasnya dulu. Pastikan data kita itu normal. Kemudian kita menentukan hipotesis. Hipotesis harus ada redaksinya antara H0, H1 atau HO, HA ya. Kalau sudah menggunakan uji statistik, wajib harus ada hipotesis. Kemudian kita mencari perbedaan nilai atau skor. Perbedaan tersebut diperoleh dari sebelum sama sesudah. Jadi data misalnya pretest dan posttest itu kita dibandingkan ya, selisihnya itu akan menjadi data D. Kemudian dari data D tersebut kita hitung nilai rata-rata dan kita hitung simpangan baku melalui Excel. Kemudian kita ikuti rumus Z hitung, bisa dilihat di buku, dan Z-tabel kita tentukan. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan kriteria untuk menentukan kesimpulan yang bisa diperoleh. Adapun kriterianya, ketika Z hitung yang diperoleh itu kurang dari Z-tabel, maka H0 diterima. Nanti untuk lebih jelasnya akan ada contoh ya, termasuk contoh menghitung di Excel. Kemudian untuk uji T itu kan ada beberapa macam. Untuk kasus yang ini uji T itu dinamakan Pirate Sample T-Test ya. Kalau kemarin One Sample T-Test itu dengan kriteria tertentu atau KKM. Nah, sekarang itu kita Pirate kan berpasangan ya. Yang dimaksud di sini Pirate-nya itu adalah satu subjek dengan banyak metode. Metodenya yang beragam tapi subjeknya cuma satu. Kalau uji T berarti yang kita uji perbandingannya itu adalah sampel. Kalau tadi Z adalah populasi, yang di sini adalah sampel. Nah, biasanya uji T itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan perlakuan yang berbeda dari subjek yang sama. Ini sudah disampaikan di depan. Langkah-langkahnya, uji T nanti ada dua teknik ya. Yang pertama kita menggunakan Excel, itu kita uji normalitas dulu, kita tentukan hipotesis. Yang perlu kalian ketahui, hipotesis yang dibuat antara uji Z sama uji T itu sama, ya sama. Tapi nanti kesimpulannya yang mungkin berbeda ya, karena itu menunjukkan populasi sama sampel. Tapi untuk hipotesisnya sama. Kita hitung D juga sama, kita hitung rata-rata simpangan baku dari D tersebut, kita cari T hitung, T tabel, kita
tentukan kesimpulan melalui kriteria. Nah, di sini T hitung kurang dari T tampil, maka H0 diterima. Nah, misalnya uji T kita lakukan dengan SPSS, bisa? Bisa, tentunya akan lebih mudah. Kita masukkan data di SPSS, klik Analyze, Compare Means, Pirate Sample T-Test. Kita masukkan variabel metodenya pada Current Selection, kemudian kita masukkan pada Pirate Variables ya. Nah, kita pilih option, kemudian tingkat kepercayaan yang kita masukkan di situ 95% atau alpha 0,05 atau 5% ya. Kita klik continue. Oke. Nah, di SPSS ada bagian yang paling penting adalah ini yang bagian bawah ya. Jika di dalam output SPSS di kolom SIG ya, itu tertera kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. 0,05 dari mana? Dari tingkat kepercayaan yang sudah disepakati. Jika kita di dunia pendidikan, kita menggunakan 5% atau 0,05. Nah, misalnya contoh. Ada seorang guru ingin membandingkan prestasi belajar siswa kelas A menggunakan dua metode pembelajaran yang berbeda. Setelah selesai mengajar dengan sebuah metode tertentu, dikasih tes. Metode lagi dikasih tes. Maka kita saat ini menggunakan uji subjek yang saling berkorelasi ya. Bisa uji Z, bisa uji T. Contoh ini ada di buku Sundayana, kalian juga bisa menyimak. Dari gambaran tersebut, analisis data yang digunakan, jika dianggap penelitiannya itu populasi, ya tadi kelas A tadi itu populasi, maka kita menggunakan uji Z. Nah, terus kita uji normalitas, kita buat hipotesis. Misalnya, ya itu sudah diperoleh asumsinya normal, atau kita sudahlah menguji normalitasnya dan hasilnya normal. Kita buat hipotesisnya dulu. Hipotesisnya dari H0 ya atau HO, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara menggunakan metode 1 dan metode 2. Untuk tadi kan kasusnya kan pakai metode 1 dan metode 2. Nanti ketika kalian latihan ya, tolong diperinci metodenya apa, kemudian ini juga tidak sama dengan prestasi belajar, jadi jangan tidak ada inovasi sama sekali. Misalnya kalian tidak ada perbedaan aktivitas siswa dengan menggunakan TGT atau dan discovery atau apalah, jadi tidak sama seperti ini ya, mungkin menggunakan variabel yang lain, model yang lain, metode yang lain seperti itu. Kemudian untuk HA, kalau HO pakai HA, tapi kalau H0 pakai H1. Itu tentunya kita kebalikan. Kalau H0-nya tidak, maka HA-nya terdapat. Nah, jika dalam penelitian tersebut ya, ternyata yang dianggap itu adalah sampel, bukan populasi, tentunya kita menggunakan uji T. Data harus berdistribusi normal, kemudian kita buat hipotesis. Apa bunyi hipotesisnya? Bisa sama. HO, ya, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan menggunakan metode 1, metode 2. HA-nya juga kebalikan, terdapat perbedaan prestasi belajar signifikan menggunakan 1 dan 2. Oke, untuk selanjutnya kita coba simulasi menggunakan Excel dulu, baru kemudian SPSS ya. Nah, silakan dibuka Excelnya. Dari kasus tadi kita mempunyai data. Yang pertama kita beri judul recap prestasi belajar siswa, karena tadi yang ingin dibandingkan adalah variabel prestasi belajar. Kita coba uji banding dengan Z dulu ya, ketika itu dianggap menjadi populasi. Nah, kita buat nomor kode siswa, metode 1 dia mendapatkan nilai berapa, kita masukkan. Metode 2 dapat nilai berapa. D di sini adalah kita harus konsisten ya. Boleh metode 2 dikurangi metode 1 atau sebaliknya, tapi yang jelas harus sama. Misalnya kita menggunakan yang banyak dulu saja. Metode 2 dikurangkan dengan metode 1. Kita enter ya. Kemudian kita tarik ke bawah, oke. Nah, akhirnya diperoleh D. Kita
kita coba menggunakan sampel sebanyak 20. Nah, di sini rata-rata itu sama ya, average ya, dari D-nya. Untuk data yang selain D saat ini mungkin kita tidak memerlukan. Nah, kemudian yang di bawah simpangan baku sama dengan STDEF. Nah, lihat, karena ini populasi, maka kamu pilih yang ada P, calculate standard deviation based on the entire population given. Nah, ini. Jadi ada kata population di sini, kita klik aja 2 kali, kita tarik dari atas sampai bawah. Maka diperoleh D-nya adalah 4,222. Kita bisa seragamkan menjadi 2 digit di belakang koma. Nah, di sini sampelnya 20. Setelah dipunyai data seperti ini ya, kita coba geser. Di sini di bagian hipotesis kita tulis ya. Di sini boleh pakai H0H1 atau HOHA. Misalnya ini H0H1 ya. Tapi konsisten ya nanti yang kalian buat. Nah, di sini HO-nya atau H0-nya tidak ada perbedaan prestasi belajar antara menggunakan metode 1 dan metode 2. H1-nya atau HA-nya ya, ada perbedaan prestasi belajar menggunakan metode 1 dan 2. Kita uji proporsi, uji Z ya. Atau uji proporsinya tidak perlu, kita gunakan uji Z. Nah, rumusnya itu adalah di sini pakai mu. Kenapa? Karena mu itu lambang untuk rata-rata populasi dikalikan ya, akar dari N dibagi, ini adalah lambang untuk simpangan baku sigma ya sebetulnya ini. Nah, kemudian kita hitung Z hitungnya, kita pakai rumus ini ya, kali ini 3,02. Kita coba sama dengan mu nya itu kan tadi berapa, kita bawa ke bawah, rata-ratanya kan ini ya, kemudian kita bintang itu kali, kita kembalikan ke atas, SIRT itu adalah rumusnya, dari rumusnya berapa, 20. Kemudian kita bagi apa, bagi simpangan baku ya. Nah, ini jangan lupa ini kurungnya kita berikan lagi ya. Kita enter. Peroleh 3,02. Setelah itu untuk alfa 5% ya, untuk alfa 5% itu Z tabelnya kita menggunakan 1,65. Jadi untuk Z tabel yang alfanya 0,05 atau 5% kita pakai 1,64 ya, ini dipakai saja sama ya, selama kita alfanya masih sama, Z tabelnya masih sama. Kemudian untuk H0 diterima jika Z hitung kurang dari Z tabel. Nah, kita masukkan saja, kan tadi Z hitungnya itu 3,02, Z tabelnya 1,64, ternyata Z hitung itu lebih. Nah, padahal di sini kan kalau diterima itu kurang, berarti kalau lebih ya udah ditolak H0-nya. Artinya kesimpulan kalau H0 ditolak maka HA diterima. Nah, HA atau H1 diterima adalah ini. Nah, kita simpulkan saja ya. Jadi ada perbedaan prestasi belajar antara menggunakan metode 1 dan metode 2. Nah, seperti ini. Ini untuk uji Z. Bagaimana untuk uji T? Ketika kita menganggap itu sebuah sampel, nah, kita geser saja. Uji banding dengan uji T ya. Kita masih menggunakan data yang sama, kode, metode sama ya. Nah, kita mungkin agak beda ketika di bawah ya. Nah, di sini rata-rata sama. Nah, ini yang simpangan bakunya. Top sama dengan STDEF-nya pakai yang sampel. Kita tarik.
4,33. Tentukan hipotesis ya untuk uji T, adapun hipotesisnya sama dengan uji Z. Nah, setelah menentukan hipotesis, kita mencari T hitung ya. T hitung rumusnya sama dengan di buku. Ya, kita bisa sama dengan pakai Excel, klik di bagian rata-rata tadi, yakni ini ya 2,85. Kemudian kita bagi dalam kurung, kemudian ada S-nya juga kita klik lagi. Kemudian kita dibagi lagi ya ternyata. Jadi SQ RT kurung 20 karena N kita 20. Kita beri double kurung ya. Kita enter. Diperoleh 2,94 ya. Kemudian untuk DK di sini adalah ketentuannya N-1, N kita 20, maka 20 dikurangi 1, 19 dengan alfa 5%. Kemudian θ B-nya kita pakai rumus sama dengan T infinitif, klik 2, di situ probabilitas 0,05, titik atau koma tergantung settingan komputer masing-masing. Koma kita pilih 19 karena DK kita 19, tutup di enter. Nah, setelah itu diperolehnya tetabil ternyata 2,093. Kita bandingkan, di T hitung itu kan 2,94, tetabilnya 2,93. Artinya T hitung lebih besar dari tetabil. Jika T hitung lebih besar dari tetabil, maka kita lihat pada kriteria yang sudah ditentukan, ternyata diperoleh H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1 ya atau HA itu diterima. HA atau H1-nya bunyinya apa? Tinggal kita copy dari hipotesis yang sudah kita buat menjadi kesimpulan. Yakni ada perbedaan prestasi belajar antara menggunakan metode 1 dan metode 2. Nah, seperti ini untuk perhitungan menggunakan Excel, baik untuk uji Z maupun uji T. Tentunya sangat mudah. Nah, kita lanjutkan untuk uji menggunakan software SPSS. Silahkan disiapkan software SPSS ya, dibuka dulu. Kita coba menggunakan software SPSS, silahkan kalian buka dan kopikan. Yang di situ yang di-copy adalah data dengan metode 1 dan metode 2 ya, hanya 2 data ini. Kalian copy kemudian paste di SPSS. Dan di sini di variable view, ini data view, ini variable view bagian bawah, di bagian atas diganti dengan metode 1. Pada variable view tidak boleh ada spasi ya, kita pakai garis bawah atau bisa langsung tanpa spasi juga boleh. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, kita klik analyze, kemudian compare min, kemudian ke pirate sample t-test. Nah, di bagian sini kita masukkan metode 1 diklik, kemudian metode 2 juga diklik. Ya, akan ada di pair 1 metode 1 variabel 1 variabel 2 di sini metode 1 metode 2. Kita option klik, pastikan ini 95%. Kemudian continue, kemudian OK. Nah, hasil outputnya keluar 3 tabel ya, pirate sample, t-test, correlation sama pirate sample statistik, kemudian correlation sama pirate sample t-test. Nah, setelah keluar output SPSS, silakan kalian copy dengan cara ini diklik, kemudian tekan kontrol ya, kemudian klik bawahnya, kemudian kita copy, pakai ini bisa copy, kita buka Word, kemudian Word kosong ya, kita file ke kita paste, akan keluar ini. Nah, setelah keluar ini baru kita buat kesimpulannya. Kita perhatikan pada ini ya, kesimpulan. Diperoleh ternyata SIG di sini adalah 0,08.
karena 0,8 itu lebih kecil daripada 0,05 atau alfa, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka A atau H1 yang diterima, sehingga bunyinya terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara 1 dan 2. Nah, ini menggunakan SPSS cukup singkat ya. Jadi kesimpulan dari uji T baik pakai SPSS maupun Excel harus sama. Nah, silakan kalian mencoba ya dengan latihan yang sudah diberikan di sim.unisula.ac.id. Silakan kalian perhatikan itu, dan latihan itu tidak lain bertujuan agar kalian lebih memahami terkait dengan uji T-Pirate sampel ya. Nah, silakan di situ kalian nanti buat deskripsi kayak tadi, kemudian kalian buat hipotesisnya, kalian uji Z, kemudian kalian uji T, kemudian kalian di Excel ya, kemudian uji T di SPSS, dan simpulkan semuanya. Nah, dikerjakan ya dengan baik. Untuk datanya bebas, banyaknya data bebas ya. Yang penting deskripsinya jangan sama dengan contoh. Silakan buat deskripsi yang lebih inovatif. Nah, cukup sekian perkuliahan kali ini. Ya, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada gangguan-gangguan ya, karena tadi ada suara-suara asing yang masuk. Nah, semoga ini tidak mengganggu apa yang sudah kami sampaikan untuk perkuliahan kali ini. Untuk minggu depan kita sudah libur dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu perkuliahan mungkin akan libur juga. Nah, kita akan kembali bertemu setelah Hari Raya Idul Fitri. Ya, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai jumpa lagi setelah Lebaran dengan perkuliahan yang semoga lebih menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.